Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kristanto Tri Utomo, Sarjana Komunikasi dan Magister Pendidikan, dan yang kami hormati hadirin peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Fatma Uriantanti yang akan memandu jalannya seminar hasil laporan yang akan dipaparkan oleh Ibu Fatahul Husna Nurisma. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan terlaksana pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan laporan orientasi oleh Ibu Fatahul Husna, yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab, yang keempat arahan dan masukan dari mentor, dalam hal ini yaitu Bapak Kristanto Tri Utomo, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah pemaparan laporan orientasi oleh Ibu Fatahul Husna Nurisma. Kepada Ibu Fatahul Husna Nurisma dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator Bu Fatma Uriantanti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kristanto Tri Utomo selaku Kepala Sekolah sekaligus mentor untuk orientasi tahap 1 MOOC P3K pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga peserta seminar dan hadirin yang sudah meluangkan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil laporan seminar yang sudah saya susun dengan judul mewujudkan school well-being dalam pembelajaran IPA berbasis proyek. Untuk yang pertama adalah saya sampaikan dulu visi misi dari pemerintah Kota Surakarta yang berbunyi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk yang kedua saya sampaikan misi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu ada 7 poin yang diangkat oleh pemerintah Kota Surakarta yang antara lain adalah tentang peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang kedua tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang adaptif, yang ketiga tentang peningkatan tata ruang dan infrastruktur, yang keempat adalah kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang ada di Surakarta, yang kelima adalah tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Surakarta, yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga yang ada di Surakarta, yang ketujuh adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan rukun antar umat beragama. Next. Selanjutnya adalah untuk manajemen P3K, yaitu ada 3 poin untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kerja serta disiplin P3K. Untuk manajemen kepegawaian berisi tentang pengelolaan kinerja, pengadaan, kewajiban, hak, gaji dan tunjangan, serta perlindungan bagi P3K di Surakarta. Untuk yang kedua, penilaian kerja terdiri dari penilaian, tata cara penilaian untuk menilai P3K saat bekerja di OPD masing-masing secara objektif, terukur, dan transparan. Nah, tujuan dari penilaian kerja ini adalah untuk sebagai pertimbangan untuk perpanjangan kontrak kinerja
P3K memberikan tunjangan dan pengembangan kompetensi pribadi P3K. Dan selanjutnya ada disiplin P3K, yaitu menaati segala peraturan, kewajiban, larangan yang ada di Kota Surakarta yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, efisiensi, dan efektivitas kerja. Untuk satuan unit kerja yang saya tempati yaitu SMP Negeri 22 Kota Surakarta, yang salah satunya yang menjadi salah satu sekolah awal yang bersifat inklusif sejak tahun 2015 berdasarkan SK dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Untuk tahun ini ada beberapa siswa inklusif yaitu sejumlah 16 dari kelas 7, 8, dan 9. Dan dari awal SMP Negeri 22 Surakarta ini termasuk sekolah yang mendapatkan siswa istimewa yang paling banyak. Nah, untuk visi misi dari SMP Negeri 22 Kota Surakarta sendiri, yang pertama adalah visi untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter inklusif, kompeten, dan berbudaya lingkungan. Untuk misinya sendiri ada 4, yaitu yang pertama menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila kepada peserta didik. Yang kedua ada menerapkan pendidikan inklusif yang menghargai peserta didik. Yang ketiga ada mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang keempat ada mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan lestari. Nah, langsung saja masuk pada bahasan masalah atau isu yang saya angkat dalam laporan pagi hari ini. Yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Untuk yang kedua adalah perwujudan school well-being di SMP Negeri 22 Surakarta khususnya dalam pembelajaran IPA. Untuk gagasan yang saya angkat yaitu mewujudkan school well-being dalam pembelajaran IPA berbasis proyek di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Untuk latar belakang yang saya ambil ada 4. Yang pertama, guru sebagai ujung tombak pendidikan memiliki peran strategis. Nah, peran guru di SMP Negeri 22 Surakarta ini selain memberikan materi, memberikan ilmu, itu juga harus dapat memandu siswa, memberikan contoh yang baik sebagai fasilitator, sebagai anutan yang akan dianut atau dipanut oleh siswa di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang kedua adalah pembelajaran inovatif berbasis kebutuhan peserta didik yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa model pembelajaran, metode pembelajaran yang inovatif dan dapat digunakan di SMP 22 Kota Surakarta yang saya gunakan termasuk project based learning. Untuk yang ketiga, school well-being mendukung lingkungan belajar yang nyaman dan bermakna. Yang keempat, penerapan project based learning atau PJBL dalam pembelajaran IPA untuk membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Tujuan dari kegiatan seminar ini ada 2, yaitu untuk seminar MOOC P3K memahami nilai etika ASN serta tugas di instansi pendidikan. Yang kedua adalah mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak. Berakhlak itu singkatannya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga adalah mewujudkan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Itu tujuan dari penerapan gagasan yang diangkat. Yang keempat adalah mendukung visi dan misi SMP Negeri 22 Kota Surakarta yang ingin meningkatkan potensi siswa secara inklusif. Nah, masuk kepada well-being, pengertian dari Case and Weather Waterman tahun 2003 adalah school well-being itu menjelaskan tentang hubungan sosial, teman, waktu luang, volunteering, peran sosial, karakteristik kepribadian, kontrol diri, dan sikap optimis serta
aspiratif. Nah, saya simpulkan tentang school well-being itu adalah suatu kondisi di mana lingkungan sekolah itu menunjukkan dukungan terkait kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial dari siswa, sehingga saat pembelajaran di kelas atau saat siswa itu berada di sekolah, siswa itu merasa nyaman, puas, senang untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kalau siswa sudah merasa senang, sudah merasa nyaman, sudah merasa aman di sekolahan, itu nanti mendukung juga untuk pelimpahan materi gitu. Jadi kalau siswanya sudah senang, nanti insya Allah materinya akan cepat masuk. Untuk dimensi well-being itu ada 4. Yang pertama ada having, yang kedua ada loving, yang ketiga ada being, dan yang keempat ada health. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk having ini dia terkait dengan kondisi sekolah atau hal-hal yang dimiliki di sekolah, termasuk dari sarana dan prasarana juga. Untuk loving, hubungan sosial itu terkait dengan hubungan antara siswa dengan warga sekolah, misalnya siswa dengan guru, siswa dengan kepala sekolah, siswa dengan penjaga sekolah, itu masuk ke dalam loving atau hubungan sosial. Untuk yang dimensi being atau pemenuhan diri itu terkait sosial emosional diri siswa yang berbeda-beda nih. Jadi pengembangan potensi diri untuk siswa sendiri, cara pengekspresian emosi sosial itu berbeda-beda. Untuk yang terakhir ada health atau kesehatan. Nah, health ini mencakup kesehatan fisik dan mental pada diri anak. Ini untuk langkah kegiatan yang saya ambil ada 5. Yang pertama adalah identifikasi awal atau identifikasi masalah awal dengan cara asesmen awal, observasi, dan pengelompokan kemampuan peserta didik. Yang kedua ada perencanaan modul. Nah, itu penyusunan modul tentang pembelajaran IPA yang disusun bersama-sama dengan mentor atau guru mapel IPA yang lain. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini saya menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning pada materi Kingdom, dan dilakukannya secara berkelompok. Satu kelas berisi 30 anak, dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok berisi 6 anak nih. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya mulai dari pembagian kelompok, perencanaan pembuatan poster, pembagian materi itu sudah kita sampaikan secara rinci. Untuk langkah yang keempat adalah penerapan walking gallery. Nah, dengan model PJBL saya menggunakan metode walking gallery atau presentasi, tapi modelnya ditempel ya. Jadi posternya itu ditempelkan di setiap sudut kelas, berisi 5 poster dari 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok posternya 1. Nah, nanti tipe model presentasinya itu anak-anak yang mendatangi pos-pos atau poster-poster milik temannya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa tahu kesadaran belajar anak, kesadaran anak untuk mencari informasi di setiap poster itu bisa kita ukur. Untuk yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi, yaitu merefleksi, mengonfirmasi materi, dan melakukan tanya jawab untuk siswa yang masih ada kesulitan, lalu mengakhiri pembelajaran dengan memotivasi siswa agar lebih semangat. Nah, di akhir refleksi dan evaluasi ini, saya sebagai guru menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan di dalam poster. Jadi mengonfirmasi, apakah ini materi yang disampaikan itu benar, apakah butuh perbaikan atau memang harus diganti dari segi isian materinya. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh hasil proyek anak-anak yang ditempel
di kelas nih untuk presentasi. Next. Untuk rencana 4 tahunan, kegiatan berikutnya yaitu pada tahun pertama diadakan pelatihan guru IPA tentang PJBL dan konsep school well-being. Jadi guru harus kenal dulu apa itu school well-being, apa itu PJBL, apa itu walking gallery. Nah, untuk tahun kedua implementasi PJBL secara bertahap. Jadi tidak di semua kelas dulu. Misal kita bertahap dulu di kelas 7 dulu, nanti di kelas 8, baru di kelas 9. Untuk yang tahun ketiga, penerapan PJBL secara menyeluruh dan kolaborasi proyek antar mata pelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran IPA saja yang memuat pembelajaran PJBL, jadi bisa dari IPS atau bisa dari matematika atau bisa dari BK, nanti kita saling berkolaborasi. Untuk tahun keempat, evaluasi menyeluruh tentang pengadaan school well-being dan dari mata pelajaran yang lain juga. Untuk yang terakhir, kesimpulan dan saran, project based learning dengan walking gallery efektif untuk membantu meningkatkan motivasi belajar anak sekaligus meningkatkan nilai pengetahuan yang disampaikan. Yang kedua, lingkungan kelas yang positif meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, program ini mendukung tercapainya visi misi di SMP Negeri 22 Surakarta. Untuk saran lanjutan, bisa diadakan pelatihan berkelanjutan bagi guru tentang school well-being dan PJBL sama walking gallery juga. Peningkatan sarana dan prasarana ditambah dengan kolaborasi sekolah dengan orang tua siswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan dari laporan orientasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatahu yang telah memaparkan hasil laporannya. Sangat menarik sekali, yaitu mewujudkan sekolah well-being. Baik Bapak Ibu, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dibuka dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Monggo kepada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih. Saya Bu Yuni, terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin menanyakan tentang pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Kenapa dipilih project based learning untuk membantu mewujudkan school well-being untuk pembelajaran IPA di SMP 22? Maksudnya kenapa, kalau diberi alasan kenapa yang dipilih teknik PJBL ini untuk mewujudkan school well-being? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Saya izin konfirmasi nih. Jadi pertanyaan dari Bu Yuni itu alasan kenapa sih kok memilih untuk metodenya itu PBL atau project PJ atau project based learning. Mengapa, alasannya mengapa seperti itu? Oke, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mungkin silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fata. Sangat menarik dan lebih bisa menyenangkan juga untuk anak-anak melalui metode PJBL dan juga untuk meningkatkan school well-being itu. Nah, tadi juga sudah dipaparkan rencana 4 tahun yang disampaikan di paparan tadi. Banyak sekali target-target yang akan dicapai. Nah, untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan capaian tersebut itu, apakah ada indikator keberhasilannya yang mungkin bisa lebih mudah untuk tercapai
Terima kasih kepada Ibu Latifah. Jadi pertanyaannya terkait dengan indikator keberhasilan. Baik, langsung saja Bu Fatah, monggo bisa dijawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Hilmi dan Bu Latifah. Untuk yang pertama saya jawab milik Bu Hilmi dulu, yaitu pertanyaannya tentang mengapa saya memilih Project Based Learning atau PJBL sebagai model yang digunakan dalam pembelajaran. Menurut saya, Project Based Learning itu lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan untuk, maksudnya sebagai peningkatan kreativitas, sosial emosional, terus fisik dan mental. Karena dalam kegiatan PJBL itu siswa itu dituntut untuk bergerak semua, dari fisiknya, dari mentalnya, dari sosialnya, untuk bekerja tim dengan kelompoknya, dari emosionalnya, seberapa dia egonya bisa diturunkan, dari fisik sudah tadi, untuk fisik untuk membuat poster tersebut. Jadi menurut saya untuk peningkatan school well-being dari kelas yang saya ampu, yang saya terapkan pembelajaran ini, itu bisa mendukung tercapainya school well-being. Yang school well-being tadi yang artinya kondisi lingkungan di mana siswa itu mendapatkan kesejahteraan dalam hal fisik, mental, sosial, dan emosinya. Nah, untuk Working Gallery sendiri itu metode presentasinya saja biar tidak monoton seperti presentasi biasa, nggih. Jadi siswa itu dituntut untuk mendapatkan materi secara mandiri. Jadi kalau saya ke poster 1, saya akan dapat materi dari poster 1. Kalau tidak, jadi kalau saya malas, kalau saya cuma diem aja, jadi nanti saya nggak mungkin dapat materi dari poster-poster yang sudah ditempelkan. Seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Latifah, yaitu indikator keberhasilan dari school well-being. Indikator keberhasilan dari school well-being untuk diterapkan di SMP Negeri 22 Kota Surakarta. Yang pertama adalah tahap pengenalan dulu, apa itu school well-being, apa itu kriterianya apa saja school well-being, dimensinya apa saja, dikenalkan kepada Bapak Ibu guru dulu. Jadi mungkin ada workshop tentang school well-being, penggunaan metodenya apa, penggunaan model belajarnya apa, itu nanti bisa kita workshopkan ke Bapak Ibu guru dulu untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu guru, memperdalam pengetahuan Bapak Ibu guru, menguasai. Nah, untuk yang kedua, Bapak Ibu guru nanti merancang modul pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing berbasis dengan school well-being itu. Apakah siswa dalam modul itu kegiatannya bisa fisiknya bergerak, mentalnya juga bisa merasakan, terus sosial emosionalnya juga terpakai. Nah, itu modul-modul itu nanti yang akan diterapkan di pembelajaran mapel masing-masing. Untuk yang ketiga, yaitu adanya peningkatan ketertarikan peserta didik. Jadi bagaimana guru itu bisa membuat pelajaran itu menyenangkan. Murid tidak takut, murid tetap menghormati kita, tapi dia tidak takut kepada kita. Jadinya murid itu senang menerima pelajarannya, bisa terserap dengan baik. Terus yang keempat ada evaluasi nih. Jadi setiap kegiatan yang diadakan perlu evaluasi, apa saja kurangnya, untuk kegiatan selanjutnya bisa ditambahkan, misal sarananya kurang atau pembuatan posternya seperti apa, model presentasinya seperti apa, itu bisa diubah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, seperti itu. Seperti itu, Bu Hilmi dan Bu Latifah, apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Oke, sudah terjawab. Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah arahan dan masukan dari mentor kita, yaitu Bapak Kristanto Triutomo. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Untuk satu peserta ini untuk seminar minimal berapa menit? Berapa? 15. Baik, terima kasih Bu
Fatah Husna yang sudah memberikan presentasi. Judulnya menarik tentang psikologi, menarik karena ini kepentingan yang mau dicapai oleh semua orang tentang kesejahteraan. Bagaimana ini lingkungan aman nyaman, ini semua, jadi tidak cuma untuk murid saja, tapi di lingkungan kerja termasuk juga nanti untuk ASN. Nanti lebihnya bagaimana. Intinya kalau di targetnya orientasi kan objeknya sebenarnya adalah di P3K-nya. Jadi objeknya adalah P3K. Apa yang mau diberikan pelayanan untuk peserta didik atau untuk wali murid supaya nanti tercipta well-being-nya tadi. Itu kandungan tentang well-being. Dan ini isu yang menarik yang diambil. Hanya saja sedikit di penilaian, saya menilai sedikit koreksi sama bersama dengan tadi yang di awal keterkaitan antara tujuan dan kesimpulan. Tujuan dan kesimpulan. Kalau tujuannya nanti untuk apa? Misal untuk ASN-nya ya kesimpulannya ditulis, jangan cuma untuk yang murid saja. Kalau disini tadi kesimpulannya ditulis murid saja. Nanti yang ASN-nya ditulis juga. Jadi nyambung antara tujuan dan kesimpulan. Jadi aku pengen ngopo kan tujuan. Nah, nanti hasil itu bukti. Nah, nanti juga disambungkan. Jadi antara tujuan sama kesimpulan. Latar belakang sudah bagus karena memang menarik tadi ya, karena semua orang pengen aman dan nyaman. Ini saja mungkin pertanyaannya Bu Latifah tadi juga menarik juga. Karena aman dan nyaman itu indikatornya apa? Ya, ini yang perlu nanti didiskusikan lebih lanjut. Nanti standarnya kan beda-beda. Nanti kalau ada standar yang bisa dipakai untuk umum, perlu di sini nanti di target-targetnya. Kalau tadi targetnya sudah ada, kalau tadi ditanyakan Latifah itu adalah indikatornya bagaimana, misal menciptakan kelihatannya selaras dengan visi misi. Nah, ini masih umum ya, masih umum mungkin yang kalau bisa ada kata-kata kunci yang bisa menyebutkan misal pembelajaran itu mendukung well-being itu yang seperti apa indikatornya. Misal anak merasa apa? Dan dari mana kalau merasanya itu? Biasanya ada feedback. Ya, ketika pembelajaran di akhir nanti diminta feedbacknya ke anak, bagaimana perasaanmu setelah pelajaran, misalnya itu bisa. Jadi nanti itu lebih spesifik. Oh kok saya tidak nyaman ya, atau kok saya mungkin ada yang enak dulu saya belajarnya enak. Kalau tadi kan disebutkan kalau belajarnya pakai PJBL tadi kan anak mandiri lewat poster anak semangat. Kalau nanti anaknya aktif dia dapat ilmu baru. Dan nanti kira-kira dengan model seperti itu nanti di feedbacknya bagaimana, apakah kamu nyaman belajar seperti itu ya. Karena mungkin ada anak-anak yang tipenya beda-beda, ada yang visual, ada yang audio. Nah, nanti diferensiasinya mungkin perlu dicek di situ. Apakah anak-anak yang model audio itu dia nyaman atau tidak dengan seperti itu. Mungkin yang visual karena dia saja bisa. Tapi mungkin yang anak-anak agak komunikasi kurang juga nanti dia tidak dapat apa-apa karena tidak mau tanya, tidak aja mungkin tidak mau lihat sana. Nanti ini yang perlu diteliti lebih ulang, nanti diulang lagi bagaimana nanti untuk anak-anak yang modelnya berbeda. Ya, itu nanti untuk sedikit saran ketika teknik nanti di lapangan. Jadi karena modelnya anak itu kan sekarang sesuai dengan minat bakatnya. Ya, jadi yang pengembangan berikutnya mungkin untuk meneliti berikutnya kalau mau meneliti boleh di situ biar nanti lebih bermanfaat karena tujuannya adalah semuanya untuk nyaman itu semua, tidak cuma untuk aku dulu enak ngajar gitu karena apa tinggal kita nonton ya atau mungkin tinggal keliling tok nggak usah bengak gitu nyaman tentunya tapi muridnya aman nyaman enggak mereka dapat ilmu baru enggak, itu nanti untuk dievaluasi lagi.
target tadi saya sampaikan di awal, nanti di akhir juga harus dievaluasi apakah dengan teknik seperti itu nanti hasil outputnya lebih bagus dengan teknik yang lain atau tidak. Dan tadi ada pertanyaan apakah kenapa kok dipilih PJBL tadi, dasarnya apa ya, itu tadi harus dicek ulang lagi, dievaluasi gitu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, isu yang diangkat, penjelasannya juga sudah bagus. Dengan kesimpulan tadi itu perlu ditambahkan lagi untuk kesimpulan, nanti biar lebih menurut sesuai dengan tujuannya. Itu saja dari saya. Terima kasih dan untuk semuanya sukses untuk semuanya bisa selesai. Intinya jangan nanti terhenti di orientasi, dan orientasi perkenalan. Istilahnya kita masuk dunia baru itu, ini baru awal ya. Nanti dunia berikutnya masih menunggu ya. Menunggu kreativitas dan inovasi kita sebagai seorang ASN. Jadi harus jangan nyaman kita sudah masuk dunia P3K, ASN P3K terus nanti tidak ngapa-ngapain lagi, terus aman. Apalagi P3K kan nanti ada kontrak gitu. Ada kontrak berikutnya, nanti harus ada pembelian dan disebutkan ada pembelian. Yang ASN itu tidak nyaman karena nanti juga ada penilaian kinerja ya, dan kinerja juga, dan itu namanya disiplin. Sebagai seorang ASN kita punya hak, punya kewajiban, nanti tolong dipahami, punya kode etik juga dipahami, supaya nanti kita berjalan itu sebagai ASN ya yang profesional, yang amanah dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu saja pesan terakhir saya, dan sekali lagi terima kasih dan teman-teman fokus untuk kita semua. Oke, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kristanto Utama untuk masukan dan saran yang membangun. Bapak Ibu hadirin, kepada kita pada sesi terakhir yaitu penutupan, izinkan saya menutup acara pada siang hari ini dengan mengutip salah satu quotes dari tokoh Albert Einstein untuk kita, terutama guru ini, karena kita bergerak di bidang pelayanan pendidikan. Seni tertinggi guru adalah membangkitkan kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam kata maupun perbuatan selama saya memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.